Pemirsa, selamat bergabung dalam program iTalk yang membahas isu paling aktual yang paling menyita perhatian masyarakat. Hari ini sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan. Terdapat perkembangan barang bukti dari saksi-saksi yang dihadirkan. Benarkah Jessica yang membunuh Mirna dan benarkah pula ada sianida di dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin? Selengkapnya kita ikuti dalam iTalk bersama saya Aryo Ardi. Tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Salah satu saksi mengatakan Jessica langsung membayar pesanan atau close bill. Adanya perubahan sikap yang ditampilkan pada saat BAP. Beberapa saksi dan bukti pun mengarah kepada Jessica. Warga sedih, hancur deh pokoknya. Anak saya Jessica tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersalah. Tapi dituduh. Orang tua mana yang hatinya tak hancur tatkala sang buah hati kesayangan menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan. Imelda tak habis pikir, sang putri bungsunya kini menjadi tertuduh atas kasus yang ia yakini tidak pernah terjadi. Meski kerap mendebar senyum, Imelda tahu sang putri manjanya tengah diterpa kesedihan. Terakhir kondisi dia ya baik aja. Ibu tadi baru besuk dia. Tapi dibilang baik juga enggak. Dia tetap sedih ya. Dia bingung aja gitu loh. Kenapa saya kok nggak salah kok dia masih nggak ngerti salahnya itu apa gitu loh. Di mana letaknya gitu loh. Ada guratan depresi di dalam raut wajah Jessica. Depresi sih. Depresi sih enggak ya, dia enggak berani kelihatan depresi di depan ibu. Tapi dia cuman bingung aja gitu loh. Dia di depan ibu sih enggak berani, dia selalu di depan ibu selalu ketawa, selalu manja gitu. Selalu berusaha untuk terlihat tegar. Selalu, karena dia takut ibu kalau dia sedih, ibu lebih sedih lagi. Jadi dia selalu berusaha di depan ibu itu tegar. Terakhir bertemu apa yang disampaikan oleh putri ibu kepada ibunya sendiri? Dia bilang sama ibu itu jarang ya disampaikan ibu itu apa. Cuman dia cerita sama lawyernya. Kalau sama ibu cuman ibu bawain makanan, ibu tungguin dia makan, diliatin, ditungguin, terus cerita lucu-lucu temennya. Kegiatan dia di situ, dia ke wihara, di dalam rutan kan ada wihara. Yang ngurus wihara itu sayang sama dia, jadi kalau ada acara dia mesti dipanggil naik ke atas gitu, ke kamar. Makanan favoritnya juga rendang ya, Bu, namanya sering pesan ke bukan rendang, ayam padang. Padang Itu favoritnya dia. Ayam padang, bakmi ayam Jakarta. Dia paling doyan, iya. Iya. Makan tahu gejrot gitu, itu doyanan dia, ketoprak, makanan Indonesia begitu. Imelda tak pernah menyangka pertemanan antara Jessica dan Mirna berakhir tragis. Terlebih setelah menyandang status terdakwa, sorot mata tajam publik dan keluarga Mirna selalu tertuju pada Jessica. Dalam sejumlah kesempatan pada media, Edi Darmawan Salihin menilai Jessica sebagai pribadi yang bermasalah dan kerap berurusan dengan hukum di Australia. Artinya Mirna ketika itu meminta atau mengadvise atau memberikan saran supaya Jessica putus dengan pacar. Bukan suruh putus, ya cari yang bener lalu gitu. Kan ntar mau di Australia gitu ya, cari bule atau apa terserah. Itu tahun lalu berarti kejadiannya Pak ya? Iya betul. Jadi sebelum married dengan Arif itu. Nah tahu-tahu dia lihat Arif juga happy kayak married sama Mirna. Dia sendiri nggak punya siapa-siapa, dia balik ke sini karena dia diusir oleh AFP itu. Karena dia kabur tuh dari kepolisian Australia ya? Iya dia kabur itu dari urusan yang dia nabrak segala macam itu, yang kasusnya si Patrick segala belum disidangin itu. Nah suruh ganti, dia belum ganti, nah dia kabur ke sini. Dia tidak menetap, ibu sama bapak pulang pergi. Iya. Namun lebih banyak menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu kebanyakan sama di Jakarta sama Australia, banyakan di Australia.
Jessica ini udah 4 tahun nggak ke Jakarta. Terus dia kangen Jakarta. Terus ibu Desember ini sama bapak nggak kemana-mana, hanya di Sydney. Terus Jessica bilang mau pulang Indo, kita sama-sama mau holiday ke Bali. Jadi Jessica itu kepengen ke Bali. Waktu itu keluarga benar berada di Indonesia atau waktu itu justru berada di Sydney semua. Sydney. Okay. Jadi ibu itu waktu di Sydney itu udah dari Oktober. Oktober udah di Sydney, Desember kan Jessica pulang. Ketika kepulangan ibu masih berada di sini. Iya, jadi pulangnya itu satu-satu karena ke satu high season. Kita dadakan pesen tiket. Kita nggak rencana loh pulang Indo. Ibu maunya Natal sama Tahun Baru ngumpul di Sydney sama cucu, sama anak sama cucu. Kabarnya juga Jessica ingin mencari pekerjaan juga menjadi salah satu alasan pulang ke Indonesia. Enggak juga, itu omongan dia, namanya anak ya. Anak-anak ngomongnya inget apa ngomong apa, tapi kan belum tentu mau kerja di sini. Dia sama siapa di sini? Kalau dia nggak mungkin jauh sama ibu. Nggak mungkin jauh sama ibu, sama bapak, sama saudara, itu tuh nggak mungkin dia. Dia itu anak manja, nggak bisa ada apa-apa kakaknya. Dia punya 2 kakak, semuanya di Australia. Jadi nggak mungkin dia, ya mungkin cuman mau ngomong syukur-syukur kalau di sini dia ngelamar kerja, dapat kerjaan. Mungkin dia cuman hanya kepengen kangen aja di sini. Mungkin kalau dapat kerjaan dia kan nggak betah nganggur, orangnya nggak betah nganggur, rajin dia. Menghadirkan berbagai saksi ahli dan bermodal alat bukti dari kepolisian, jaksa penuntut umum bersikukuh mendakwa Jessica sebagai pembunuh Mirna. Surat secara tegas mengatakan menyebutkan kalaupun visimulator menunggu hasil toksikologi. Hasil toksikologi menjelaskan bahwa dalam minuman ada sianida, dalam lambung ada sianida. Penyebabnya tadi sudah diterangkan oleh ahli, dan ahli pun merasa yakin, baik ahli toksikologi maupun ahli kedokteran forensik tadi sudah meyakini bahwa penyebab kematian Mirna adalah akibat sianida yang terkandung dalam minuman. Apapun yang Jessica kerjakan, ibu tahu semua, sedetil-detilnya. Sebelum dia melakukan apa, ibu pun bisa tahu, bisa ngerasakan. Apa yang akan kamu mau bikin apa, mau kemana. Dan sampai ada kriminal begitu banyak, ibunya sampai tidak tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya kan tanya sama Australia. Jessica dibilang di Indonesia ada 14 kriminal. Apa itu? Ibu ingin tahu. Terus dijawab kan sama mereka. Mereka bikinin sepotong surat dari pengadilan kejaksaan. Nah, apa yang disampaikan dalam surat? Yang disampaikan no kriminal. No kriminal. Resmi. Tidak ada catatan. Itu pelanggaran biasa. Tidak ada kriminal. Kalau kriminal, anak saya mana bisa datang ke Indonesia? Logika aja. Orang kalau nggak tahu Australia itu susah. Kalau bicara diketawain orang loh. Ya kan? Kasus ini kan bergulir lama. 6 bulan bergulir, pada akhirnya masuk ke persidangan. Masa penahanan Jessica juga sempat diperpanjang beberapa kali. Seperti apa kemudian keluarga menanggapi persoalan ini? Keluarga sedih, hancur deh pokoknya. Anak saya Jessica tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersalah. Tapi dituduh, dicari-cari kesalahannya, padahal kesalahan nggak ada, tapi dicari-cari, disambung-sambungin. Ya. Anda merasa tertekan? Tertekan abis, bukan tertekan lagi ibunya, hancur, menderita dari Januari sampai sekarang. Ingat mereka yang jolumi Jessica, Tuhan tidak tidur. Jessica itu tidak berbuat dan tidak melakukan. Dia itu anak polos, anak manja, nggak tahu apa-apa. Hanya ngafe, biasa itu dilakukan udah bertahun-tahun, bukannya baru sekali 2 kali. Bertahun-tahun, tapi kejadian kayak gitu. Kenapa mesti Jessica? Apa itu mungkin? Nggak logika gitu loh. Orang kalau waras bisa mikir, nggak logika. Temen lama, baik, mamanya almarhum Mirna tahu Jessica, saya juga tahu Mirna, tahu Hani. Permusuhan pun nggak ada. Kalau tahu mereka gengnya udah pasti tahu semua.
WhatsApp itu jelas sudah. Mau ngapa-ngapain detik-detik di WhatsApp itu ada. Sampai Mirna, oke dipesenin dulu, mau dibayarin dulu. Tahu semua mereka. Mohon maaf, Ibu sudah singgung terkait dengan permusuhan. Motif yang sempat terungkap ke media adalah adanya motif sakit hati dari Jessica terhadap almarhum atas komentarnya terhadap hubungannya dengan warga negara asing. Benarkah kemudian Jessica memiliki hubungan dengan warga negara asing, kemudian membuat hubungan kedua antara Jessica dan Mirna terganggu? Tidak, itu tidak benar. Itu fitnah. Jangan menfitnah orang yang Mirna udah nggak ada gini ya dibilang kayak gitu. Mereka itu hubungannya baik-baik semua. Tidak pernah ada masalah. Namun paling tidak pernah Jessica menyampaikan kepada ibunya bahwa almarhum berkomentar tidak baik ataupun negatif terhadap sosok pasangannya. Itu perlu dikasih tahu ya. Waktu ketemu Mirna itu, Jessica itu udah putus sama pacarnya udah lama. Dengan pacarnya, iya, udah lama. Jadi nggak mungkin Mirna menasehatin orang, dia udah putus kok. Nggak masuk akal kalau bicara itu. Makanya udah putus udah lama. Dia itu single, gitu loh. Cuman teman-teman banyak tapi nggak pacaran, single, gitu loh. Tapi gimana mau dikasih tahu, mau dinasehatin orang udah nggak punya pacar, apa yang dinasehatin itu dibikin-bikin, mereka bilang begitu. Mohon maaf, penting untuk diklarifikasi pertanyaan selanjutnya adalah Bu, bahwa beredar adanya indikasi antara Jessica dan almarhum memiliki hubungan dalam tanda kutip hubungan asmara. Nah itulah lagi makanya. Kasihan kan yang Mirna almarhum udah begitu, dia nggak tenang di sini dijelek-jelekin begitu, padahal tuh semua nggak ada. Normal mereka, wanita normal, wanita berkalir, wanita suka dandan, nggak ada gitu-gitu. Yang dibilang cinta segitiga lah apa, nggak ada itu semua. Cinta segitiga dari mana? Jessica tipenya bukan lelaki yang kayak gitu, ya nggak ada itu semua. Jadi jangan kasihan ya, dibilang itu kalau ada apa itu dituduh kayak gitu. Temennya udah pasti tahu dong, Hani sama Vera itu nggak mungkin nggak tahu, mereka tuh kompak gitu loh. Namun Itu nggak bener. Memiliki hubungan yang baik juga dengan suami almarhum? Apakah mengenal suami almarhum? Tidak mengenal baik. Hanya ada Mirna baru tahu, suaminya baru ketemu kemarin kan. Kalau di Australia dulu Mirna cuma cerita pacaran sama temennya itu. Ibu pun nggak tahu ceritanya.